Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Surat Ad-Dukhan. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang diberkahi. Inna kunna munzirin. Pirang tahun saat malam saberkah niki turun. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul atau pada malam Al-Qadar. Surat Al-Qadar niki Bapak Ibu adalah surat yang terletak setelah surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq niki adalah surat yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada tiang pelungguh sami. Yang diturunkan kepada tiang pelungguh sami selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, surat setelah Al-Alaq niki nabi surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dalam ilmu munasabat bainas suwar yang mempelajari keterkaitan antara surat yang lain dengan surat yang satunya. Lebih-lebih merabasan Imam As-Suyuti, setiap surat itu punya pengantar muqaddimah. Pengantar sebuah surat ada pada surat sebelumnya. Inna anzalnahu fi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq li Al-Alaq. Surah setelahnya Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka seolah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhan yang menciptakan. Ma anzalnahu fi lailatul qadar. Baca saturunan insyaallah taala yang Maha Pencipta apa yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Nabi turunan niki Al-Qur'an. Bacalah apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pada malam Lailatul Qadar. Penutup surat Al-Alaq niki Nabi ini kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Penutup sujudlah dan mendekatlah kepada Allah. Sesurut loian sujud, loian mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang ada. Baca Quran, ibadah ngaji dan sebagainya. Nabi permulaan Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka seolah di situ ada pesan, lamun mele bedait kanci Lailatul Qadar, maka perbanyak sujud dan perbanyak aktivitas pegawaian sak rapatan tiang pelungguh sami, amal yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun temele berdaitkan ce Lailatul Qadar. Lebih bagus kerja dengan ibadah sebanyak 83 tahun. Nabi adin Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Malam yang sempit, malam penentuan. Malam kemuliaan ada dalam surat wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak memuliakan Allah dengan sungguhnya. Qadar yang maknanya adalah sempit, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu. Siapa yang disempitkan rezekinya. Qadar juga bermakna malam kemuliaan. Kenapa? Karena di situ Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yang mulia. Disebut malam yang sempit kembik sehingga sama malaikat turun ke bumi. Tanazzalul malaikah. Para malaikat itu turun. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Jadi malam itu malaikat turun. Sehingga lamun malaikat niki tebing fisik marat yang pelungguh sami
di naralangan si padat bumi ini. Iya pun tanda malam Lailatul Qadar, hari setelah Lailatul Qadar, sesuai dengan hadis-hadis, malam itu terasa nyaman. Ndek nyet lalu, ndek nangat lalu malam ini. Stabil cuaca, pengaruh daripada cahaya malaikat. Kenjelo pun masih ndek panas lalu. Masih pengaruh cahaya malaikat ini kekalahan jelo ini. Munamai idap cuaca malam kenjelo endah cuaca solah ndek panas lalu. Nah, itu salah satu indikasi Lailatul Qadar sudah diturunkan. Ndek mesti pelungguh sami tiang tahu. Oh, nyekan Lailatul Qadar nan ini. Hanya orang tertentu yang bisa, yang diberikan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala menyaksikan, mengetahui saat itu adalah momen Lailatul Qadar. Napiran tahun Lailatul Qadar niki para ulama, sebagian ulama memiliki rumus. Ada ulama sebutin rumus. Imam Ghazali berdin rumus. Fabil ahadi wal arbi'a'it tasi'ah. Lamun mulai puasa jelu ahad atau jelu rebo, maka jatuh Lailatul Qadar itu malam 29. Wa jum'atin ma'as sulasis sabi'ah. Dan seterusnya. Rumus. Lagu ulama salahin beda masih rumus. Niki menunjukkan bahwa masing-masing zaman berubah waktu kadang-kadang. Sehingga pendait Imam Ghazali, pendait Imam Syafi'i ya beda. Rumusnya tidak sama. Menunjukkan bahwa ia pindah waktu ini. Cuma lamun tak ingat waktu sak paling kereng terjadi. Muta kita uan hadis, komentar sahabat Ibnu Abbas itu malam 27. Nah, lebih-lebih di dalam surat Al-Qadr niki isyaratnya ke situ. Lailatul Qadar itu hurufnya ada 9. Lailatul Qadar hurufnya 9. Dan kalimat itu terulang sebanyak 3 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khair 10 kali. Siwa kali telu 27. Maka walaupun waktunya berubah-ubah, maka yang paling kereng terjadi ruan adalah malam tanggal 27. Nah, malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang di mana ketika beribadah di dalamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Marauni sabaru besar kemungkinan terjadi tanggal 27. Yang pun Nabi dalam sebuah hadis, pada peta malam Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir. Namun pada masih berat idap cukup 7 hari terakhir. 7 hari terakhir. Yang dimana masuk di dalamnya di situ adalah malam tanggal 27 Ramadan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Dalam setiap kalimat Al-Quran, namun nara kena inna menunjukkan dirinya, maka pasti setelahnya itu ada kalimat yang menunjukkan yang dimaksud inna itu adalah orang satu. Pasti ada kalimat setelah maupun sebelum yang menunjukkan bahwa maksud inna di situ adalah tunggal. Inna anzalna fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min syahr. Tanazzalul malaikatu fiha bi'izni rabbihim. Rabbi. Satu. Dengan izin Tuhannya. Rabbun itu satu, tunggal. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi malam yang pelungguh sami yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai malam bonus, malam khususiat, malam yang dikhususkan kepada
pelungguh sami tiang selaku umat Nabi Muhammad sabedoi umur tidak sampai ratusan tahun mereka dengan salah di zaman salah dengan umur sampai ratusan tahun. Umat Nabi Muhammad itu baina sittin wa sab'in, antara 60 70. Berbicara jak saingi bagaimana mereka akan mengalahkan amalan umat-umat yang terdahulu. Salah satunya adalah dengan cara Allah berikan kesempatan pada tiap pelungguh sami untuk ibadah pada malam Al-Qadar. Pokok pelungguh sami lamun bilang malam, setiap malam ganjil tetap berusaha mencari waktu itu, insya Allah pasti berdaya. Atau maupun dia tahu, insya Allah berdaya dengan syarat saonek. Mudmili berakhir qadar, perbanyak wasjud, perbanyak ibadah dengan sujud, solat, waqtarib atau dekatkan diri dengan Allah dengan ibadah, aneka ibadah. Apapun ibadah itu, yang penting dekatan yang pelungguh sami kanca Allah Subhanahu wa taala.